Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdus Somad. Saya dari S1 Matematika, Departemen Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya berjudul Pembuatan dan Implementasi Algoritma Recording dan Searching dalam Game Shooter berbasis Pgame. Artikel ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Abdus Somad, dan dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Muhammad Yasin. Untuk pendahulunya itu kemajuan teknologi telah membawa kita ke era interaktif, di mana software memainkan peran penting dalam pengembangan software. Algoritma seperti recording dan searching sangat vital, terutama dalam pembuatan game. Recording digunakan untuk mendeteksi deadlock melalui pencatatan status global, sedangkan searching berfungsi mencari nilai data tertentu dalam snapshot system. Game shooter dua dimensi dibangun menggunakan Python dan pustaka Pgame yang mendukung grafik, audio, dan interaksi. Selain sebagai hiburan, game ini juga bernilai edukatif karena memahami logika pemrograman, khususnya algoritma recording dan searching. Untuk tujuannya sendiri, yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana cara membuat dan hasil game shooter dua dimensi dengan menggunakan Pgame. Yang kedua, mengetahui bagaimana implementasi algoritma recording dan searching dalam pembuatan game shooter dua dimensi. Untuk flow tersendiri, yaitu yang dimulai dengan start. Setelah start ada inisialisasi Pgame dan variabel game. Terus ada loop game utama. Di loop game utama ada ketika kita menekan tombol ESC, dia akan keluar dari game dan selesai. Nah, ketika tidak akan cek input pemain. Nah, ketika cek input pemain ada tiga kondisi. Yang pertama, ketika pemain menekan tombol Q, player akan ulti. Ketika menekan tombol space, player akan menembak. Dan ketika pemain menekan tombol WASD, player akan menggerakkan pemain. Nah, terus ketiga posisi tersebut menjadi satu, yaitu update posisi semua objek. Nah, di bawahnya ada AI musuh, di mana AI musuh akan menggerakkan random, dan ada tembakan akan menembak pemain sesuai tipe masing-masing. Terus ada update sistem bom. Nah, bom tersendiri akan keluar 15 detik sekali dan akan menjatuhkan 9 bom, dan bom itu akan meledak ke tanah. Nah, terus ada cek semua tabrakan. Nah, di cek semua tabrakan ada 4 kondisi. Nah, ketika bom mengenai pemain atau musuh, yang kena bakal mati. Nah, yang kedua ada peluru musuh. Ketika peluru musuh mengenai musuh lain, terjadi friendly fire, yaitu musuh bakal mati. Nah, ketika peluru musuh mengenai pemain bakal mati dan respons selama 1 detik. Nah, ketika peluru pemain mengenai musuh mati dan skor pemain +1. Yang 4 kondisi tersebut menjadi 1 di update status dan respon. Terus ada update layar 60 fps dan ada kondisi game masih berjalan. Nah, di game masih berjalan ada 2 kondisi, yaitu ketika game masih berjalan dan kondisi iya, dia akan loop game utama. Nah, ketika tidak ada, dia bakal keluar game dan selesai. Untuk algoritma tersendiri, ya, pertama itu algoritma utama game, di mana algoritma utama game ada instalasi game. Di mana instalasi game itu ada buat layar game ukuran 800 x 600 pixel, buat pemain di tengah layar, buat 5 musuh dengan tipe yang berbeda, ada sniper, rapid, laser, shell, dan slow. Terus ada buat 7 tembok untuk bersembunyi, terus ada siapkan sistem bom yang jatuh dari atas. Terus ada loop game utama. Loop game utama yang pertama itu ada input pemain. Ketika menekan tombol WASD akan menggerakkan pemain. Ketika menekan tombol space akan menembak. Ketika tombol key bakal mengulti kekuatan. Tombol ESC keluar dari game. Terus ada update posisi dan status, yang ada gerakan pemain sesuai input, gerakan semua musuh secara random, update posisi semua peluru pemain dan musuh, update posisi bom yang jatuh dari atas, kurangi cooldown tembakan dan skill khusus. Yang ketiga ada AI musuh. Setiap musuh secara random menembak ke arah pemain, musuh bergerak dengan pola random, ubah arah setiap 0,5 sampai 2 detik. Terus setiap musuh punya karakteristik yang berbeda seperti sniper, rapid, laser, shield, dan slow.
Terus yang keempat ada cek tabrakan. Nah, jika peluru pemain mengenai musuh, musuh bakal mati dan skor pemain plus 1. Nah, terus jika peluru musuh mengenai pemain, pemain mati respon selama 1 detik, skor musuh plus 1. Jika peluru musuh mengenai musuh lain, friendly fire, musuh bakal mati, musuh yang menembak plus 1. Nah, terus jika bom meledak dekat pemain, atau musuh yang terkena bahkan mati. Yang kelima ada sistem bom. Setiap 15 detik jatuhkan 9 bom dari atas layar. Bom jatuh dengan kecepatan random, bom meledak saat menyentuh tanah dengan radius 50 pixel. Yang keenam ada respawn system, di mana pemain yang mati akan spawn di posisi terakhir setelah 1 detik. Terus yang kedua, musuh yang mati akan spawn di posisi random setelah 2 detik. Yang ketujuh ada gambaran semua objek, yaitu gambar background berwarna hitam, gambar dindingnya berwarna abu-abu, gambar pemain kotak biru musuh beda warna sesuai tipe, gambar semua peluru, gambar bom yang jatuh dan ledakannya, gambar leaderboard di kelas atas dengan urutan skor tertinggi. Yang kedelapan update layar, yang mana refresh layar dengan 60 fps, ulangi loop dari 1. Nah, akhiri loop ketika pemain menutup game. Terus terus lanjut ke kode and running. Untuk kode and running kita lanjut ke Visual Studio mengenai kode dan running. Sini saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi saya akan menjelaskan sederhana mungkin dan saya akan memperlihatkannya semuanya. Yang pertama ada seperti biasa ada import yang dibutuhkan seperti pgame, random, mat, dan SJS. Terus ada instansi game, terus ada variabel untuk variabel warna, terus ada kelas obstacle di mana seperti dinding, terus ada layar sendiri ukuran berapa dan lain sebagainya. Terus ada kelas player di mana di sini bagaimana fungsi menembak, bagaimana cara kita berjalan ketika menggol apa, terus ketika kita bertabrakan apa player itu bertabrakan dengan sesuatu bagaimana apa yang terjadi. Nah, ketika menekan tombol itu apa yang terjadi? Di sini bakal dijalankan di kode ini ya, di kelas player. Terus ada kelas enemy, di mana semua fungsi enemy bakal dijalankan di sini seperti status pemain, yaitu ada sniper, ada rapid, laser, sail, dan slow. Terus ada mengecek direction randomly, yaitu bakal bergerak ke kiri kanan. Ada check collision with obstacle, terus akan mengecek bertabrakan dengan sesuatu atau tidak. Terus ada fungsi untuk menembak. Dan di sini bagaimana bagaimana fungsi sniper, fungsi shield dan lain sebagainya. Terus ada bagaimana death drone. Di sini ada fungsi mati di mana ketika mati dia akan respon kembali. Terus ada kelas game di mana ada save obstacle-nya, ada save collision di mana tabrakan-tabrakan terjadi. Nah, terus ada draw search cursor, event handling, dan selesai. Untuk runningnya sendiri yaitu seperti ini. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum game. Nah, pemain dimulai saat program dijalankan, memunculkan 1 player dan 5 musuh ber-AI yang dapat menavigasi, menembak, dan mendeteksi lawan. Area dilengkapi dinding sebagai penghalang dan tempat berlindung. Setiap musuh memiliki kemampuan unik, peluru 3 arah, sail, sniper, laser, hingga peluru menghilang. Player dibekali senjata yang menembak 10 peluru memantul selama 10 detik. Karena setiap 15 detik, 9 bom jatuh secara acak dari atas.
Karakter yang terkena langsung mati ataupun musuh. Tersedia leaderboard real time yang mencatat kill terbanyak sebagai dasar peringkat pemain. Yang kedua ada implementasi algoritma recording, yang yaitu ada pencatatan kill. Setiap kill oleh pemain atau musuh meningkatkan nilai self player kills yang digunakan untuk leaderboard. Status hidup atau mati. Saat karakter mati, status diubah sel alif sama dengan false dan posisi terakhir disimpan untuk respawn, ditandai di UI. Kill oleh musuh. Musuh juga mencatat killnya, sel give kills saat berhasil membunuh pemain. Terus ada leaderboard, menampilkan peringkat pemain dan musuh secara real time berdasarkan jumlah kill. Fungsi sorting, key sort leaderboard mengurutkan semua karakter berdasarkan kill untuk ditampilkan dalam papan peringkat. Terus ada implementasi algoritma searching. Yang pertama, deteksi tembakan terkena musuh. Saat peluru ditembakkan, fungsi check collision menggunakan algoritma searching untuk memeriksa apakah posisi peluru mengenai musuh dan grade pemain. Yang kedua, deteksi musuh mati. Algoritma searching mendeteksi musuh yang terkena peluru atau bom. Jika iya, status musuh diubah menjadi mati dan skor terperbarui. Yang ketiga, pencarian di leaderboard. Fungsi geser ke leaderboard menggunakan algoritma searching untuk menemukan dan mengurutkan pemain setelah musuh berdasarkan jumlah kill terbanyak. Yang keempat, penghitungan peringkat. Pemain dengan kill terbanyak dicari dan ditampilkan pada leaderboard secara real time. Oke, sekian dari presentasi saya.